Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang akan menampilkan hasil makalah kami yang berjudul Perikatan Prestasi, Wan Prestasi, dan Penyebab dan Akibat Wan Prestasi. Baik, saya Helwa Layali, NIM 1813010016, akan membacakan materi yang pertama, yaitu perikatan. Perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Perikatan menurut para ahli, yang pertama menurut Hoffman, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Yang kedua, menurut Pitlow, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atau dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu prestasi. Unsur-unsur hukum perikatan. Yang pertama, hubungan hukum antar pihak. Hubungan hukum antar pihak adalah hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Yang kedua, kekayaan hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, dan bagian lain dari hukum harta kekayaan adalah hukum benda. Yang ketiga, pihak-pihak perikatan adalah suatu hubungan hukum antar orang-orang tertentu, yaitu kreditur dan debitur. Yang keempat, objek hukum dalam pasal 1234 BW, bahwa objek dari perikatan adalah apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berpiutang. Kemudian, tujuan dari perikatan. Pada pasal 1234 BW, pada pasal 1234 KUH Perdata, terdapat tujuan perikatan, yakni dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Yang terakhir, objek dan subjek hukum perikatan. Objek hukum perikatan yaitu prestasi adalah kewajiban yang harus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliful Ghaibi, NIM 1813010013. Saya dari kelompok 3 akan membacakan materi tentang prestasi. Pengertian dari prestasi adalah pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah disebut dengan prestasi. Wujud prestasi. Yang pertama, benda. Prestasi benda berupa benda harus diserahkan kepada para pihak. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatannya. Prestasi yang berupa benda yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah apabila ia melalaikannya, ia dapat dituntut ganti rugi, apalagi kalau ia lalai menyerahkannya.
Dan wujud prestasi yang kedua ada tenaga atau keahlian. Prestasi yang berupa tenaga, pemenuhannya dapat diganti oleh orang lain karena siapapun yang mengerjakannya hasilnya akan sama. Sedangkan prestasi berupa keahlian, pemenuhannya tidak dapat diganti oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang harus menerima hasil dari keahlian tersebut. Oleh karena itu, apabila diganti oleh orang lain, hasilnya mungkin akan berbeda. Model-model dari prestasi seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata, yaitu 1. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang. Contohnya jual beli atau sewa menyewa. Yang kedua, berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis untuk pemesanan. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu. Syarat dari prestasi. 1. Prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya. Yang kedua, prestasi harus dihubungkan dengan suatu kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunisa Ramadhani, NIM 1813010012 akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang penyebab dan akibat dari wan prestasi. Yang pertama, penyebab terjadinya dari wan prestasi ini. Tidak terpenuhi kewajiban pelaksanaan prestasi dapat disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama yaitu karena kesalahan debitur sendiri dengan baik disengaja maupun dengan kelalaiannya. Wan prestasi yang disebabkan adanya kesalahan debitur itu sendiri dimasukkan bukan karena oleh hal-hal yang di luar kemampuannya, melainkan itu karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian yang telah ia lakukan. Yang kedua yaitu karena dalam memaksa yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Namun sebagai kedua ketentuan normatif ini hanya bersifat sebagai pembelaan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban pelaksanaan prestasi dalam kontrak untuk dibebaskan dari pembayaran ganti rugi jika dia tidak melaksanakan prestasi dalam kontrak karena adanya keadaan yang memaksa. Selanjutnya yaitu akibat dari wan prestasi ini. Akibat dari wan prestasi ini ada 4. Yang pertama